Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungan kita kali ini dengan judul Tenangkanlah hati Anda untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenangkanlah hati Anda untuk mendengarkan firman Allah yang dibacakan dengan merdu dan menyentuh hati oleh seorang qori atau qori'ah yang membaca sesuai dengan kaidah tajwid. Dengan begitu, niscaya Anda akan sampai kepada keridaan Allah. Muncul ketenangan di dalam jiwa, kesejukan, kedamaian, dan tumbuh keyakinan di dalam hati. Rasulullah sendiri sangat senang mendengarkan Al-Quran dari bacaan orang lain, maksudnya sahabat-sahabat Nabi, karena hatinya akan tersentuh. Sebab itulah ia selalu meminta kepada sahabatnya untuk membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Padahal Rasulullah SAW kepadanya diturunkan wahyu. Ketika Al-Quran diturunkan, Nabi merasa bahagia, hatinya luruh, dan ia merasa tak terbebani. Muslimin, dalam diri Rasulullah terdapat tauladan yang baik. Anda harus menyempatkan beberapa detik atau beberapa menit saat pada waktu siang atau malam hari untuk menyetel, apakah radio atau tape, untuk mendengarkan bacaan seorang qori yang Anda kagumi. Riuhnya permasalahan hidup, kegelisahan orang-orang sekitar, dan pengaruh yang ditimbulkan oleh orang lain sangat potensial untuk menggoyahkan jiwa, menguras kekuatan fisik, dan mencabik-cabik ketenangan hati Anda. Nah, dalam suasana seperti itu, ketenangan hanya Anda dapatkan dalam kitab Allah dan berzikir kepada Allah. Inilah yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Pernah suatu saat Rasulullah memerintahkan pada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan beberapa ayat dari surat An-Nisa. Sejak awal dibacakan, Rasulullah sudah mulai menangis, hingga kemudian air matanya membasahi pipinya. Cukup untuk saat ini, pinta Rasulullah untuk menghentikan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di dekat sebuah masjid
pada saat bersamaan Abu Musa al-Asy'ari sedang membaca Al-Quran di dalam masjid tersebut. Rasulullah menyempatkan berhenti sejenak untuk mendengarkan bacaan Abu Musa Asy'ari itu. Keesokan harinya, Rasulullah berkata kepada Abu Musa, "Apa yang engkau lakukan jika engkau tahu bahwa aku mendengarkan apa yang engkau baca tadi malam?" Abu Musa menjawab, "Seandainya aku tahu bahwa Rasulullah sedang mendengarkan apa yang aku baca, maka aku akan mengindahkan bacaanku itu untukmu, wahai Rasulullah." Suatu ketika Rasulullah lewat di depan rumah Ibnu Abi Hatim, yang di dalamnya ada seorang wanita tua. Rasulullah berhenti untuk mendengarkan apa yang dibaca oleh wanita tua itu dari balik pintunya. Si wanita itu ternyata sedang membaca surat Al-Ghasyiyah, ayat yang pertama, yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Wanita itu membaca surat itu berulang-ulang, maka Rasulullah pun mengatakan, "Ya, telah datang kepadaku, ya, telah datang kepadaku." Pada saat menyimak bacaan Al-Quran ada kelezatan. Dan pada saat terdiam menikmati bacaan Al-Quran terdapat keindahan yang dirasakan. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada dasarnya Al-Quran memiliki kekuatan untuk meluluhkan hati, karisma, dan kekuatan yang sangat berpengaruh terhadap jiwa. Seorang ulama besar yang bernama Ali bin Al-Fudail bin Iyad, yang meninggal ketika mendengarkan ayahnya membaca ayat yang berbunyi, yang artinya, "Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong?" Muslimin, dari Umar bin Khattab, tentang cerita Umar bin Khattab, bagaimana dada Umar bin Khattab bagaikan terhimpit saat mendengarkan salah satu ayat Al-Quran yang dibacakan. Ia langsung jatuh sakit selama sebulan dan banyak dijenguk oleh para sahabat lainnya. Demikian riwayat Ibnu Katsir, dan ayat yang dibacakan itu adalah yang artinya, "Dan sekiranya ada satu bacaan kitab suci yang dengannya bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan dan bumi jadi terbelah, atau karenanya orang-orang yang sudah mati bisa berbicara, tentu Al-Quran itulah dia." Pada suatu ketika di hari Jumat, Abdullah bin Wahab pernah melewati seorang anak kecil yang sedang membaca ayat Al-Quran. Tiba-tiba Abdullah langsung jatuh dan tak sadarkan diri. Kemudian dia digotong pulang ke rumahnya. 3 hari lamanya ia sakit, dan pada hari keempatnya ia meninggal dunia. Ini adalah riwayat dari Imam Az-Zahabi. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang alim,
pernah bercerita kepada seseorang tentang dirinya yang sempat sholat di Madinah. Pada waktu itu, seorang qori membaca surat Al-Waqiah. Katanya, aku menjadi seperti linglung dan ketakutan sehingga badanku gemetaran. Tanpa sadar aku menangis dan air mataku mengucur deras. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengaruh kehidupan yang dirasakan manusia selama 24 jam adalah jalan yang menghubungkannya menuju suatu sikap yang apatis atau masa bodoh dan mendorongnya ke arah kebingungan, bahkan frustasi. Namun, jika dia kembali dan menyempatkan dirinya untuk berdiam diri, serta menyimak firman-firman Allah yang dibacakan dengan suara yang bagus oleh qori atau qori'ah, yang benar-benar menghayati bacaannya, ia akan mendapatkan kesadarannya kembali. Ia akan kembali lagi pada jiwanya yang sebenarnya. Keinginannya yang menyala-nyala pun akan kembali mereda. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendengar Al-Quran, maka kita telah masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agama, nilai-nilai Nabi Muhammad dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ketika seseorang mendengarkan musik, maka mereka sedang mendengarkan sesuatu yang sia-sia dan dia tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bodoh, tidak berakal, tidak memiliki cara berpikir yang jernih.